الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772617037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini kita akan melanjutkan penyampaian materi tentang terapi sedekah at-tadawi bis sodaqah yang ditulis oleh Hasan bin Ahmad Hammam dan kawan-kawan. Terapi dengan sedekah. Al-Aswad bin Yazid meriwayatkan dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, dawu mardakum bis sodaqah wa hassinu amwalakum bis zakah wa'iddu lil bala'id du'a. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, bentengilah harta kalian dengan zakat, dan siapkanlah doa untuk menghadapi musibah. Hadis di atas merupakan hadis riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra jilid 3 ayat halaman 382. Ia berkata, Abu Abdullah mengatakan bahwa Musa bin Umar sendiri yang meriwayatkannya. Asy-Syahih berkata, matan riwayat ini diketahui oleh Al-Hasan Al-Basri dari Nabi SAW secara mursal. Hadis di atas merupakan nas yang menyebutkan sedekah sebagai salah satu media pengobatan dan penyembuhan atas izin Allah. Kata-kata di atas diungkapkan oleh orang yang maksum, yang tidak berbicara berdasarkan hawa nafsu. Ibnul Qayyim berkata, setiap dokter yang tidak mengobati pasiennya dengan memeriksa hati, kebaikan, kekuatan rohani, dan tidak menguatkan itu semua dengan sedekah, berbuat kebaikan dan kebajikan, serta kembali kepada Allah dan hari akhir, berarti ia bukan dokter sejati. Akan tetapi seseorang yang baru belajar menjadi dokter. Lihat Ibnul Qayyim di dalam Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 144. Sedekah bisa menghilangkan penyakit setelah terjangkit dan akan mencegahnya sebelum terjangkit. Ulama fikih dan dokter mengatakan bahwa tindakan pencegahan lebih mudah daripada pengobatan. Oleh karena itu, mencegah sesuatu sebelum terjadi jauh lebih mudah daripada menghilangkannya setelah terjadi. Pencegahan lebih berguna daripada pengobatan untuk menghilangkan penyakit. Atas dasar ini, obat yang mampu menghilangkan penyakit merupakan obat yang dijadikan Allah mampu mencegah terjadinya penyakit itu. Sedekah bisa mencegah penyakit sebagaimana juga bisa menghilangkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dari titik tolak inilah seharusnya orang menaruh perhatian untuk suatu masalah penting, yaitu agar seorang mukmin tidak bermuamalah dengan Allah dalam bentuk coba-coba. Bila berhasil mendapatkan yang dikehendaki, akan selalu dan konsisten melakukannya. Sementara bila tidak berhasil akan melemah dan berhenti. Orang mukmin haruslah bermuamalah dengan Rabb-nya dengan keyakinan yang kuat, kepercayaan dan tawakal yang benar,
serta berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dzanni 'abdi bi." Aku berada pada sangkaan hambaku terhadap diriku. Sekarang kita mendengarkan bagaimana kisah-kisah nyata terapi dengan sedekah. Kisah yang pertama, mengobati luka nanah dengan sedekah. Ali bin Al-Hasan bin Syaqiq berkata, saya mendengar Ibnu Al-Mubarak ditanya seseorang, "Ya Abu Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, luka yang mengeluarkan nanah dari lututku sudah berlangsung selama 7 tahun lamanya. Saya telah mengobatinya dengan berbagai obat dan bertanya kepada beberapa dokter, tetapi semuanya tak manjur." Ibnu Mubarak berkata, "Pergilah ke suatu tempat di mana orang-orang memerlukan air di tempat itu. Lalu galilah sumur di sana, karena saya berharap di sana muncul air hingga lukamu berhenti." Orang itu melakukan yang disarankan oleh Ibnu Mubarak dan penyakitnya pun sembuh. Walhamdulillah. Al-Baihaqi berkata, berkenaan dengan hal serupa, ada sebuah kisah dari syekh kita, Al-Hakim Abu Abdullah. Wajahnya terluka dan berbagai pengobatan telah dicoba, tetapi sekitar setahun lamanya lukanya tak kunjung sembuh. Ia memohon kepada seorang guru, Al-Imam Abu Osman As-Sobarani, agar mendoakannya sembuh di majelisnya pada hari Jumat. Sang guru mendoakannya dan sebagian orang mengamini. Pada hari Jumat berikutnya, seorang wanita melempar selembar kertas kepadanya berisi perintah agar ia pulang. Ia sungguh-sungguh berdoa untuk Al-Hakim bin Abdullah pada malam itu. Ia bermimpi melihat Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Katakan kepada Abu Abdullah agar ia memberikan air untuk kaum muslimin." Lalu saya membawa selembar kertas itu dan saya serahkan kepada Al-Hakim. Kemudian ia memerintahkan agar membangun saluran air di depan rumahnya. Seusai membangunnya, ia memerintahkan agar menumpahkan air ke saluran tersebut dan memberi es. Orang-orang kemudian memanfaatkan air itu untuk keperluan minum. Tidak berselang 1 pekan lamanya, terlihatlah kesembuhan dan lukanya hilang. Wajahnya kembali seperti sedia kala, dan setelah kejadian itu ia hidup beberapa tahun. Kisah ini disebutkan di dalam At-Tijarah Ar-Rabihah yang ditulis oleh Muhammad Hamid Abdul Wahhab. Kisah yang kedua, sedekah merupakan penyebab sembuhnya seorang ibu. Saksi kisah bertutur, saya memiliki seorang teman yang telah saya kenal. Hubungan saya dengannya baik. Suatu hari saya bertanya tentang keadaannya. Lalu orang-orang mengabarkan kepadaku bahwa ia dijebloskan ke dalam penjara. Saya tidak percaya berita yang telah saya dengar tersebut. Lantas saya pergi ke penjara untuk membesuknya. Saat duduk bersamanya, saya mengetahui sebab kenapa ia dimasukkan ke penjara. Sebabnya ialah karena ia memiliki hutang sebesar 100.000 rial yang tidak mampu dibayarnya. Ia hanya bisa mengumpulkan 5.000 rial saja. Saya pun pulang dan memohon kepada Allah agar memberiku rezeki untuk membantu temanku melunasi hutangnya. Saya pergi mengunjungi beberapa orang dermawan yang memiliki hubungan baik denganku. Saya meminta bantuan kepada mereka setelah menceritakan kisah temanku ini. Masing-masing dari mereka memberi sedekah semampunya. Hanya saja jumlah hutangnya masih kurang, sekitar 30.000 rial. Saya kemudian pergi menemui salah seorang yang saya kenal dan bertanya tentang kondisinya. Ia memberitahuku bahwa ibunya sedang sakit dan terbaring di rumah sakit unit gawat darurat. Sudah lama ibunya tidak bergerak dan tidak bisa bicara. Saya meninggalkannya dan mengurus masalahku serta bertanya tentang kondisi ibunya.
Ia mengabarkan bahwa kondisinya masih seperti biasanya, belum membaik. Setelah itu saya menyebutkan kisah temanku yang berutang itu kepadanya. Lalu ia bangkit dari tempat duduknya dan memberikan uang sejumlah 30.000 rial sebagai sedekah untuk menutupi kekurangan pelunasan utang temanku tersebut. Dengan sangat senang saya menerimanya. Lantas saya pergi menemui temanku yang menanggung hutang tersebut. Kemudian saya serahkan uang itu kepadanya. Ia pun dikeluarkan dari penjara. Alhamdulillah. Selang beberapa waktu, saya menelpon temanku untuk menanyakan kondisi ibunya. Ternyata ia berkata, "Alhamdulillah, ibuku telah sembuh dan sudah pulang dari rumah sakit. Sekarang ia sedang minum kopi bersamaku." Saya berkata kepadanya, "Kapan itu?" Ia menjawab, "Setelah saya memberikan uang itu padamu, lalu saya berdoa kepada Allah agar menyembuhkan ibuku dengan sedekah itu. Akhirnya Allah mengabulkan doaku. Alhamdulillah, benarlah yang disabdakan Rasulullah SAW, dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah." Beliau juga bersabda, "May yassara ala muhsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Sekarang kita mengikuti kisah yang ketiga, bagaimana Allah menyembuhkan kanker karena sedekah. Kisah ini merupakan salah satu kisah yang masyhur, yang terkenal, yang sering diperbincangkan serta menjadi pelajaran dan nasihat untuk semua orang. Pelaku kisah ini ialah seorang kaya dari kalangan pedagang yang sukses, yang mengidap penyakit mengerikan yang tidak mampu ia tahan. Ia pergi ke salah satu rumah sakit terkenal dan melakukan pemeriksaan intensif. Hasil pemeriksaan menunjukkan hasil yang sangat mengejutkan. Terdapat kanker dalam tubuhnya dan persentase kesembuhannya amat tipis. Para dokter menyarankannya agar pergi ke luar negeri untuk berobat di sana. Orang itu pun pergi ke salah satu negara serta melakukan berbagai pemeriksaan dan pengobatan sekali lagi. Tetapi hasilnya sama seperti pemeriksaan awal. Para dokter menyarankannya agar menjalani operasi pemotongan beberapa bagian tubuh yang ditumbuhi kanker. Akan tetapi pelaku kisah ini memohon kepada para dokter agar menangguhkan operasi tersebut beberapa saat, supaya ia dapat kembali ke negaranya untuk mengurus beberapa pekerjaannya dan berwasiat kepada para kerabat. Sebab kemungkinan ia tidak lagi dapat bertemu dengan mereka. Ia kembali ke negaranya, kemudian mengurus segala urusan bisnisnya, menulis surat wasiat dan berpamitan kepada kerabatnya tanpa memberitahukan maksud kepergian sebenarnya. Pada suatu hari, ketika ia hendak kembali ke rumahnya, ada wanita tua renta yang menarik perhatiannya. Wanita itu tengah berdiri di samping tempat pemotongan daging hewan. Ia melihat memungut beberapa potongan tulang yang berjatuhan dari tempat pemotongan hewan itu. Lelaki itu berhenti lalu mendekati wanita tua itu dan bertanya tentang kondisinya. Mengapa ia mengumpulkan tulang-tulang tersebut? Wanita itu menjawab bahwa ia memiliki beberapa anak yang telah yatim dan miskin, sehingga mereka tidak memiliki uang untuk membeli daging. Oleh karena itu, ia mengumpulkan tulang-tulang itu agar dapat dimasak untuk anak-anaknya sebagai pengganti daging. Lelaki itu merasa iba, merasa kasihan. Lantas ia mengeluarkan sejumlah uang yang banyak dan memberikannya kepada wanita tersebut, serta meminta kepada pemotong hewan tersebut agar selalu mengirimkan sejumlah daging untuk keluarga wanita itu setiap pekannya. Ia juga memberikan uang dalam jumlah besar kepada pemotong hewan tersebut. Wanita tua itu berterima kasih kepada orang itu atas kebaikannya dan berdoa untuknya.
Setelah itu ia pun pulang. Lelaki itu kembali lagi ke luar negeri untuk menjalankan operasi bedah. Sebelum operasi dilakukan, para dokter kembali memeriksanya secara intensif dan hasilnya sangat mengejutkan, sehingga rona muka dokter berubah seraya marah. Dokter bertanya kepada orang tersebut, "Apakah Anda pergi ke rumah sakit lain untuk berobat?" Ia menjawab, "Tidak, saya tidak pergi ke rumah sakit lain." Dokter kembali bertanya, "Anda berdusta kepada saya. Jujurlah kepada saya. Apakah Anda pergi ke rumah sakit atau tidak?" Ia menjawab, "Saya bersumpah dengan nama Allah bahwa saya tidak berobat ke rumah sakit. Kenapa pertanyaan itu kamu tujukan kepada saya?" Setelah itu, dokter baru memberitahukan hasil pemeriksaannya seraya berkata, "Pemeriksaan terbaru menunjukkan bahwa tidak ada lagi sisa-sisa kanker dalam tubuh Anda. Sekarang Anda berada dalam kondisi sehat." Tapi orang itu tidak mempercayai keterangan dokter yang ia dengar. Tiba-tiba air matanya mengalir dari kedua matanya. Kemudian bertanya pada dokter, "Apakah yang Anda katakan itu benar?" Dokter itu juga bersumpah dengan nama Allah mengenai hal tersebut, lantas memperlihatkan hasil pemeriksaannya. Ia memuji Allah lalu kembali ke negaranya dengan selamat dan sehat. Ia menceritakan kisah itu kepada keluarganya, dan keluarganya terkesima dengan apa yang telah mereka dengar. Ia pun berkata, "Allah menyembuhkan penyakitku karena doa wanita tua yang aku beri sedekah untuk anak-anaknya yang yatim tersebut." Ia pun berjanji kepada dirinya untuk menjaga keluarga miskin tersebut hingga waktu yang dikehendaki Allah. Maha suci Allah yang maha kuasa. Dawu mardakum bis sadaqah, obatilah orang-orang sakit kalian dengan sedekah. Sekarang kita simak kisah yang keempat, bagaimana seorang yang selamat dari kejadian yang tragis karena sedekah. Dua orang bersahabat pergi bersama mengisi liburan akhir pekan menuju suatu tempat rekreasi di luar kota. Kegiatan itu biasa mereka lakukan berdua untuk mengisi liburan pekanan. Akan tetapi untuk kesempatan kali ini tidak sama seperti sebelumnya. Masing-masing dari kedua sahabat ini mengendarai mobil. Keduanya berangkat bersama-sama dengan perasaan penuh bahagia dan senang setelah menunaikan pekerjaan seminggu lamanya. Mereka berdua berjalan bersama, saling berdampingan di atas jalan yang sama dan dengan kecepatan yang sama pula. Tiba-tiba di pinggir jalan tampak seorang tua yang fakir meminta uluran tangan dari orang-orang yang lewat. Kedua sahabat itu melihat lelaki tua tersebut, lalu salah satunya berhenti di samping lelaki itu dan mengeluarkan sejumlah uang untuk diberikan kepadanya. Hal itu tak memakan waktu lama. Ketika sahabat yang satunya tidak menggubris pengemis tua itu dan terus saja menginjak gas mobilnya di jalanan, tak lama kemudian ia dapat menyusul sahabatnya yang telah mendahulinya. Tiba-tiba sesuatu yang tragis terjadi. Mobil sahabatnya yang di depan itu terjatuh ke dalam lubang yang dalam, yang sama sekali tak ada rambu-rambu lalu lintas yang menunjukkan keberadaan lubang itu. Lantas sahabat ini segera turun dari mobilnya untuk memastikan kondisi sahabatnya. Sayangnya sahabatnya itu sudah tidak bernyawa. Meneteslah air mata sahabat ini dengan kejadian yang tragis tersebut yang menimpa sahabat dekatnya itu. Lalu ia teringat, mungkin saja dirinya juga mengalami hal serupa dengan sahabatnya yang telah meninggal dunia dalam lubang yang curam itu. Kalau saja Allah tidak mengalihkan pandangannya untuk memperhatikan pengemis tua yang miskin tersebut untuk berhenti sejenak di hadapannya dan memberikan sedekah kepadanya. Ia pun teringat sabda Nabi SAW, "Sona'iul ma'rufi taki masari as-su, inna sadaqah la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u ammi tatissu." Perbuatan-perbuatan baik akan menjaga diri dari kematian-kematian yang buruk. Sesungguhnya sedekah itu
benar-benar akan memadamkan murka Allah dan menjauhkan dari kematian yang buruk. Sekarang kita dengarkan kisah yang kelima. Bagaimana dengan sedekah selalu ada harapan untuk sembuh. Dalam sebuah kamar yang berisi 3 ranjang putih, seorang lelaki yang tidak sadarkan diri terbaring di ranjang paling tengah. Ia tidak memahami apapun yang berada di sekelilingnya, seperti alat-alat bantu pernafasan, detak jantung, dan selang-selang pemeriksaan. Setiap hari, sejak lebih dari setahun lamanya, tanpa pernah berhenti, ada seorang wanita dan seorang anak berumur 14 tahun bersamanya menjenguk lelaki itu. Mereka berdua memandang lelaki itu dengan penuh rasa kasih sayang dan cinta. Mereka berdua menggantikan pakaiannya, memeriksa kondisinya, dan terus bertanya tentang kemajuan kesehatannya. Tetapi tak ada perkembangan baru tentang kondisinya. Kondisi lelaki tersebut seperti biasanya, tidak membaik dan tidak pula memburuk. Ketidaksadaran yang total dan hilangnya harapan kesembuhan. Sebelum wanita dan anak tersebut meninggalkannya, mereka berdua mengangkat kedua tangan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meninggalkan rumah sakit. Mereka akan datang lagi pada hari itu juga untuk melakukan pembesukan kedua, dan begitulah seterusnya. Para pasien, perawat, dan dokter sangat heran atas kunjungan wanita bersama anak itu, walaupun tak ada hal baru dari kondisi pasiennya. Apa sebenarnya ketetapan hati yang menakjubkan ini, yang berulang-ulang berkunjung sehari 2 kali, meskipun pasiennya tetap tidak menyadari segala yang terjadi di sekelilingnya dan berada dalam kondisi tidak sadarkan diri secara total. Mereka memberitahukan kepada wanita tersebut bahwa kunjungannya itu tak ada gunanya sama sekali dan menyarankannya untuk berkunjung sekali saja dalam sepekan. Akan tetapi wanita itu tidak menjawab apapun kecuali dengan kata-kata, hanya Allah saja sebagai penolong, hanya Allah saja sebagai penolong. Demikianlah. Akan tetapi pada suatu hari sebelum tiba waktu berkunjung wanita itu bersama anaknya, lelaki itu bergerak di atas ranjangnya, bergerak dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian ia membuka kedua matanya dan menjauhkan alat bantu pernafasan, lantas duduk dengan tegak dan memanggil perawat yang datang dengan sangat heran. Ia meminta kepada perawat tersebut untuk menjauhkan alat-alat bantu kedokteran dari tubuhnya. Akan tetapi perawat itu menolak dan memanggil dokter yang juga terheran-heran. Dokter segera melakukan pemeriksaan intensif kepadanya, yang akhirnya dokter tersebut melihatnya sudah sembuh dan sehat, serta meminta kepada perawat untuk menjauhkan alat-alat tersebut dan membersihkan bagian-bagian tubuh tempat menancapnya alat-alat tersebut. Waktu berkunjung tiba, wanita dan putranya itu pun masuk. Saat pandangan keduanya terperangah dengan apa yang dilihat, mata pun bercucuran, senyum bahagia, tangisan, air mata pun bercucuran dan senyum bahagia. Tangisan doa serta pujian dan sanjungan hanya milik Allah yang telah menyempurnakan nikmat kesehatan suaminya itu. Saat itu dokter bertanya kepada wanita itu, apakah Anda berharap suatu hari suami Anda akan seperti ini kondisinya? Wanita itu menjawab, ya, demi Allah, saya berharap ketika saya mengunjunginya suatu hari nanti, saya akan melihatnya duduk menunggu kami. Dokter bertanya kepadanya, ada suatu hal yang terjadi yang sama sekali tidak dilakukan oleh pihak rumah sakit atau dokter dalam hal ini. Atas nama Allah, saya memohon kepada Anda, beritahukanlah kepadaku, kenapa Anda mengunjunginya setiap hari 2 kali dan apa sebenarnya yang Anda lakukan. Wanita itu menjawab, karena Anda memintaku atas nama Allah, saya akan menjawab. Saya mengunjungi suami saya pada jam kunjungan pertama untuk mengetahui kondisinya dan berdoa untuknya. Kemudian bersama anak saya pergi menemui para fakir miskin di suatu tempat.
Lalu kami memberikan sedekah kepada mereka dengan maksud beribadah kepada Allah untuk kesembuhannya. Allah tidak menyia-nyiakan harapan dan doa. Akhirnya di akhir kunjungan itu ia pun pulang bersama suaminya tercinta menuju rumah yang telah lama menunggu pemiliknya kembali dan bisa tersenyum. Cahaya kebahagiaan dan kegembiraan kembali lagi untuknya dan seluruh keluarga. Sekali lagi saya tegaskan untuk Anda sekalian, janganlah berputus asa. Lakukanlah media dan perantara. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, bersabar, sholat dan bersedekah. Hanya Allah saja sebagai penolong. Sekarang kita dengarkan bagaimana batu ginjal bisa keluar dengan sedekah. Ini merupakan kisah yang ke-6. Seorang ayah mengeluh karena sakit yang tiba-tiba tanpa diketahui penyebabnya. Ia tetap saja mengerang kesakitan karena sakitnya yang luar biasa. Anaknya membawanya ke dokter untuk mengetahui penyebab sakitnya itu. Lalu dokter mulai memeriksa penyakitnya. Ternyata hasil pemeriksaan menunjukkan adanya batu dalam ginjalnya. Batu harus dikeluarkan melalui operasi bedah. Ayah dan anak tersebut selanjutnya pulang ke rumah untuk mempersiapkan operasi. Pada pagi harinya, anak tersebut pergi menuju tempat kerjanya yang baru sebulan dimasuki, dan hari itu merupakan akhir bulan saat menerima gaji. Ia merasa senang menerima gajinya karena itu merupakan gaji pertama yang ia dapatkan dari pekerjaan barunya. Saat pulang ke rumah, ia melihat seorang fakir yang berpenampilan buruk dan rentah serta tampak kelelahan. Anak itu mulai memperhatikan kondisi itu. Tiba-tiba ia menetapkan suatu tindakan dengan cepat. Ia harus menyedekahkan seluruh gajinya yang baru diperoleh tersebut kepada pengemis tersebut dengan niat agar Allah menyembuhkan penyakit ayahnya. Dan benar, ia mengeluarkan uang tersebut lalu memberikannya kepada pengemis. Lantas ia pulang ke rumah dan mengetuk pintu. Tiba-tiba ayahnya membuka pintu. Di wajahnya terlihat kebahagiaan dan kegembiraan. Kemudian ia berkata kepada anaknya, "Anakku, alhamdulillah, alhamdulillah, baru saja saya merasakan sakit yang luar biasa itu. Lalu saya pergi ke kamar mandi untuk buang air hingga keluarlah batu tersebut. Sekarang saya merasa sangat lega sekali." Anak itu pun menangis karena bahagia dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawu mardakum bis shadaqah, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sekarang kita dengarkan kisah yang ke-7, bagaimana rumah yang tak pernah dimasuki dokter karena sedekah. Pelaku kisah ini menuturkan kisahnya. Kami merupakan keluarga yang terdiri dari beberapa anak. Kami hidup bersama kedua orang tua dalam rumah yang sederhana. Tingkat ekonomi keluarga kami sangat rendah, akan tetapi alhamdulillah kami merasa puas dan menerima apa adanya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ia melanjutkan kisahnya. Anggota keluarga kami sepakat membuat kotak di dalam rumah yang disebut kotak sedekah. Masing-masing anggota keluarga memasukkan sejumlah uang setiap bulannya dalam kotak tersebut semampunya. Kemudian mereka akan mengeluarkan isi kotak tersebut selama periode waktu tertentu. Selanjutnya diberikan kepada fakir miskin. Ia melanjutkan, bila ada salah satu anggota keluarga sakit atau mengalami sebuah kesulitan, kami menyedekahkan tabungan yang ada dalam kotak tersebut dengan niat agar Allah menyembuhkannya atau memudahkan urusannya. Hasilnya semua anggota keluarga sembuh dari penyakit dengan izin Allah, dan adanya kemudahan dalam urusan yang sulit dengan izinnya pula. Tidaklah berlebihan bila saya katakan bahwa rumah kami alhamdulillah tidak pernah dikunjungi oleh seorang dokter pun. Sekarang kisah yang ke-8, sedekah dan istighfar sebagai obat kemandulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ard,
yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur aw yuzawwijuhum dzukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u hakima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Ia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Ia kehendaki. Atau Dia Allah menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Ia kehendaki, dan Dia Allah menjadikan mandul siapa yang Ia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Quran surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Inilah hikmah Allah terhadap makhluknya. Seorang mukmin harus mencari perantaraan dan media serta rasa kepercayaan yang begitu besar kepada Allah. Bersedekah dan beristighfar termasuk salah satu penyebab kesembuhan dengan izin Allah. Kisah ini ditunjukkan kepada Anda, saudara-saudara budiman, yang disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Abu Hanifah radhiyallahu anhu, Al-Imam Abu Hanifah meriwayatkan dalam musnadnya dari Jabir bin Abdullah bahwa seseorang mendatangi Nabi SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak dikaruniai seorang anak pun sehingga saya tidak memiliki anak." Rasulullah SAW bersabda, "Aina anta min kasratil istighfar wa kasratis shadaqah tursaku bihima." Sudahkah kamu memperbanyak istighfar dan sedekah, kamu akan dikaruniai anak berkat keduanya. Orang itu akhirnya memperbanyak istighfar dan sedekah. Jabir berkata, dan orang itu dikaruniai 9 anak laki-laki. Demikian para pemirsa semua, mudah-mudahan kisah-kisah ini menginspirasi dan memotivasi kita untuk bisa banyak-banyak bersedekah. Demikian, mohon maaf bila banyak kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.